Bapak Kuncer, karena memang kita tahu beliau rajin sekali. Kalau tidak ada udzur, beliau selalu hadir ngaji. Bahkan walaupun usianya 67 tahun, tapi ketika beliau sehat, kalau nggak ada udzur, beliau selalu hadir di pengajian kita. Baik pengajian di masjid ataupun pengajian yang dulu di sini masih musola, beliau tetap masih luar biasa ya. Ya, semangatnya, bahkan yang mungkin yang muda juga kayaknya kalah semangat yang tua itu. Sebetulnya tuanya fisiknya, ruhnya mah muda. Nah ini, kita langsung bismillahirrahmanirrahim. Kita belum dibagiin ya? Udah nggak usah, karena kita masih ngajutin bab niat ya. Bahwa kita masih membahas tentang niat di dalam kitab Safinatun Najah. Namun kita di mana di dalam kitab Safinatun Najah itu bahwa ada kewajiban niat atau fardunya wudu, itu masih bab wudu ya. Masih bab wudu ada 6. Yang pertama niat, kedua membasuh wajah, tangan, kepala, kaki, dan keenam itu tartib. Namun kita masih membahas tentang niat. Niat yang kita bahas ini sebetulnya secara fikih sudah kita bahas semua. Fikihnya ya, fikihnya udah kita bahas semua. Bahkan saya tulis nazom dari Nazom Zubad bahwa yang berkaitan dengan niat itu ada 7 perkara. Ya, pertama itu hakikatnya, kemudian definisi niat, tempatnya niat, waktunya niat, caranya niat, kaifiatnya niat, syaratnya niat, dan terakhir dan tujuan daripada niat. Secara fikih sudah kita bahas. Setelah fikih kita bahas berkaitan dengan niat, kemudian juga saya membahas kemarin tentang ternyata amal-amal yang tidak ibadah. Keutamaan niat, amal-amal yang tidak ibadah juga jika diniati menjadi ibadah maka menjadi pahala. Yang bikin pahala itu niatnya, bukan amalnya, bukan pekerjaannya. Itu seperti contoh kemarin seperti makan dan minum, jika diniati ibadah maka menjadi ibadah. Tidur jika tujuannya untuk bangun di malam hari untuk ibadah maka tidurnya jadi ibadah. Bersetubuh jika tujuannya menjaga dirinya dari perzinahan atau ingin hausul nasl atau ingin mempunyai keturunan jadi ibadah. Atau mungkin kita memberikan nafkah kepada keluarga, kepada budak, kepada dabah, kepada hewan peliharaan, jika tujuannya itu untuk mereka semua adalah makhluk Allah, maka itu menjadi nilai ibadah. Sampai saya kiaskan, kalau yang bikin ibadah itu niatnya, ya bukan memberikannya kepada binatang. Sampai-sampai ada hadis yang telah menjelaskan ada orang perempuan memberi minum kepada kalbun, kepada anjing, dengan sebab dia melihat anjing, bukan melihat kenajisannya, sebab dia itu adalah makhluk Allah. Dengan sebab niat itu dia menjadi ibadah. Bukan berarti kita disuruh miara anjing, bukan. Kemarin saya bilang kalau butuh miara anjing aja. Artinya begini, kalau memberikan minum saja itu kepada anjing menjadi ibadah, bagaimana memberikan kepada kucing? Ya, pahamnya ke situ ya. Kecuali kalau anjing itu untuk kalb itu untuk menjaga rumah kita, ya, itu boleh-boleh saja dengan catatan memang rawan perampokan, ya kan, itu boleh. Tapi si pemilik kalbunnya, si pemilik anjingnya mesti tahu dan wajib hukumnya tahu bagaimana batas-batas si kalbun itu masuk ke ruangan yang suci. Ketika dia terkena najis juga wajib tahu bagaimana cara membersihkannya, karena punya. Ya, jadi jangan dipahami, kemarin udah saya bahas tuh ya, jangan dipahami kalau gitu kita miara kalbun aja. Ya kalau kita kagak punya apa-apa, rawan tidak ada pencurian segala macam, ya mau ngapain juga kita miara kalbun, ya kan, miara anjing, mendingan miara kucing. Jadi jangan dipahami ke situ ya. Jadi dengan sebab saja tuh memberikan itu juga jadi nilai ibadah. Itu kedua. Ketiga, masih membahas tentang keutamaan ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa ketika ada orang ingin melakukan sesuatu kemudian tidak sempat melakukannya, tidak sempatnya li'udhrin syar'iyyin aw limani'in syar'iyyin, dia mau melakukan ibadah. Ini udah kemarin ya. Keterangan ini sudah kemarin, maka saya ngomongnya cepat, nggak mungkin saya ulangi lagi. Kemarin juga saya bilang, bahkan ketika ada orang ala anna man nawa syai'an, orang ingin melakukan kebaikan, kemudian wa illam ya'malhu, kemudian dia nggak sempat melakukannya, limani'in syar'iyyin, dia nggak sempat melakukannya karena ada yang mencegah. Mencegahnya itu sesuatu yang dibolehkan atau sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang wajib.
dia nggak melakukannya sudah dapat ibadah. Orang mau sholat dari rumah jalan, tahu-tahu udah jalan dipanggilin, ya kan? Oh, keluargamu ada yang sakit, dengan sebab dia pengen jamaah, kemudian nggak dengar saudaranya tetangganya sakit, kan kagak jadi jamaahnya, ya kan? Maka itu sudah mendapatkan pahala. Orang mau ngaji, tahu-tahu udah jalan, dibilang ada yang kecelakaan, dia bantu yang kecelakaan, kan ngajinya enggak. Nah itu pahala ngajinya sudah dapat. Dengan catatan perkara yang mencegah itu syar'iyyin, perkara yang dibolehkan secara agama, yang mencegahnya atau yang sunnah. Tapi kalau perkara itu yang mencegahnya perkara yang maksiat, lalu dia tidak beribadah. Nah, kalau dia jalan menuju masjid untuk sholat, untuk ngaji, kemudian ada yang mencegah, tidak jadi. Yang mencegahnya ini la mani'in syar'i, bukan sesuatu yang dibolehkan dalam agama atau sesuatu yang diharamkan dalam agama, lalu dia tidak ngaji, maka itu jelas dapat dosa. Contoh, kita udah jalan ke masjid, mau ke jamaah, mau ngaji, mau baca Quran, tahu-tahu temen ngebilangin, mau kemana ente? Ya kan, mau ngaji. Mau kemana ente? Mau sholat. Udah pas sholatnya di rumah biar cepat. Emang apa? Ya kan? Atau mau ngaji, udah jangan ngaji dulu, besok ngaji mah ada lagi. Ya kan? Besok mau ngaji ada lagi. So banget itu ya. Emang tahu ke depan seminggu umur sampai. Ya kan, sombong itu manusia. Besok ngaji ada lagi. Emang tahu ke depannya tahu. Akhirnya kagak jadi. Kayak kemudian udah jangan ngaji. Apa namanya? Besok kayak ada lagi. Emang ada apa? Loh di sono ada jaipongan. Ya, di sono ada apa? Ada jaipongan. Wah, di sono ada main ngadu ayam. Ya, ngadu ayam atau ada dangdut. Kagak jadi ngajinya. Sebab apa itu? Sebab ada jaipongan, sebab ada dangdut. Nah, ini termasuk udzur syar'i enggak? Itu bukan udzur syar'i, artinya ente dosa. Jadi yang mencegah kemudian kita tidak melakukannya kalau udzurnya syar'i. Ya, kalau udzurnya maksiat mah malah jangan diikutin terus ibadah. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Jadi nggak semua berlaku. Makanya catatannya limani'in syar'iyyin, yang mencegah itu perkara yang syara'. Paham kira-kira ya? Nggak semuanya. Kemudian sampai saya kisahkan seorang abd yang mati, dia mendapatkan pahala haji, pahala sedekah dan seterusnya. Mungkin ini nanti saya akan bahas ulang di almarhum, karena kita tahu almarhum itu sudah niatnya baik sekali ya, mau berangkat haji ya, agar kita menambahkan semangat untuk keluarganya. Dan yang keempat terakhir berkaitan dengan niat. Jadi fikih niat, membasuh wajah, tangan belum dibahas. Fikih niat sudah selesai. Fikih niat ya. Jadi kita 2 bulan ini ngebahas fikih niat, keutamaan niat. Kemudian yang terakhir, hikmah daripada niat itu sendiri apa? Ya kan, keutamaan udah bahas. Ternyata apa? Niat ini luar biasa hikmahnya. Bahkan semua ibadah, niat itu kan lillahi ta'ala sebetulnya. Ya, secara umum orang ibadah itu tujuannya mesti benar. Yang udah rajin, yang belum ibadah, mudah-mudahan mau ibadah. Yang sudah ibadah, luruskan niatnya karena Allah. Jadi nggak cukup dengan sholat udah selesai, dengan zakat, dengan ngaji udah selesai. Bukan, ketika sudah ibadah maka luruskan niatnya karena Allah. Nah, ya kan ya? Karena masalah niat itu untuk lurus kepada Allah, dari dulu, dari kecil sampai besar kita emang udah diajarin itu, sudah didoktrin itu. Sembahyang maghribi lillahi ta'ala, isya lillahi ta'ala, sama godin lillahi ta'ala. Itu dari kecil. Secara teks tulisannya lillahi ta'ala. Puasa lillahi ta'ala, ngaji lillahi ta'ala, zakat lillahi ta'ala. Secara teks tulisannya lillahi ta'ala. Tetapi secara realitanya, faktanya, betulkah kita sholatnya karena Allah? Betulkah zakatnya kita karena Allah? Betulkah realitanya itu semuanya karena Allah? Nah ini yang sulit. Dan sulit ini mesti dijawab. Kalau teksnya apa? Betul lillahi ta'ala. Itu kan teksnya, amalnya. Kan yang penting itu amal. Teks itu untuk amal. Betul kan ya? Lillahi ta'ala itu untuk Nah betul nggak tuh amal kita lillahi ta'ala? Ya. Kalau orang itu lillahi ta'ala, maka orang itu perlu dauk. Dauk itu artinya perlu rasa. Rasa di mana kita ibadah itu rasanya benar, di situ ada Allah. Itu perlu. Tanya sama diri kita, adakah di dalam sholat itu rasa kita kepada Allah?
Adakah dalam ngaji, dalam mendengarkan ilmu itu rasa kita kepada Allah? Rasa itu maknanya, rasa itu begini Pak, rasa itu artinya betul lillahi ta'ala itu artinya Pak, ibadah, sholat, ngaji, diem di masjid, semua ibadah karena Allah. Lillahi ta'ala itu hanya karena Allah. Nah kalau hanya karena Allah berarti tidak ada selain, paham ya? Lillahi ta'ala itu maknanya ibadah hanya karena Allah. Kalau karena Allah itu berarti tidak ada selain Allah. Kalau masih ada selain Allah berarti belum, bukan enggak, belum lillahi ta'ala. Apa lillahi ta'ala itu? Ingat, lillahi ta'ala itu maghrib lillah, ngaji lillah, semua lillah. Lillahi ta'ala itu adalah ibadah karena Allah. Karena Allah itu berarti tidak ada selain Allah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Kalau ada selain Allah berarti kita belum dapat dauk rasa itu. Bukan gak dapat, belum dapat. Mana contohnya selain Allah? Pengen dipuji kan selain Allah. Merasa tersaingi itu selain Allah. Kepengen entah kalau gua jadi ini, entah gua dijatuhin ini saingan gua, itu selain Allah. Ya kan karena Allah berarti selain Allah. Nah kalau dia ingin dipuji, ingin takut dijatuhkan, kalau masih rasa takut dijatuhkan belum lillah, karena itu selain Allah. Selain Allah. Di mana rasa itu ada di kita? Adanya di mana coba? Kita salah dibenarkan. Kalau betul kita mau benar berarti betulillah, tapi kalau kesinggung berarti belum ada Allah. Karena lillah itu maknanya selain Allah. Pengen dipuji selain Allah, takut dijatuhkan selain Allah. Nah, di mana tuh kita adanya? Makanya orang itu mesti punya rasa di mana dia itu betul ada Allah. Paham kira-kira? Nah, nanti itu yang saya akan bahas. Nah, maka niat itu disebut al-hadis niyatul mu'min ablagu min amalih. Niat seorang mukmin itu Pak lebih baik daripada amalnya. Nah, ini udah saya bahas dulu itu ya. Bahwa niat seorang mukmin itu lebih baik. Hadis ini menunjukkan niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Ini bukan berarti udah jangan amal. Amal itu perbuatan. Udah nggak usah sembahyang, kagak usah sholat. Sholat kan amal. Sholat itu amal ya. Kalau dipahami ke situ keliru. Nah orang kalau ngomong jadi wali, yang tadinya rajin sholat, yang tadinya rajin ngaji, yang tadinya rajin baca maulid, kemudian umpama dia jadi wali malah berhenti sembahyangnya, malah berhenti ngajinya, lah kafir itu mana namanya? Lu masa jadi wali udah jadi berhenti sembahyangnya? Coba pikir. Kagak ada wali yang berhenti sembahyang. Ada nggak? Ya umpama orang dulunya rajin sholat gitu, ya mengaca, rajin sholat, rajin zikir, rajin ngaji, ngaku jadi wali, malah berhenti ngajinya, sholatnya, lah wali mana? Kalau seandainya ada pun tunjukkan walinya siapa. Misalkan ada yang begitu ya, tunjukkan, sebut walinya siapa, hidup di zaman apa, di abad berapa, di kitab apa yang wali nggak sembahyang. Saya yakin nggak bisa jawab. Dan memang kagak ada yang ngajarin begitu. Paham? Paham nggak kira-kira? Lo kudunya makin rajin kan ya? Lo masa jadi wali kagak sembahyang? Kacau dah. Wah dia mau udah hak, udah tasawuf, jadinya kagak mau ngaji. Lah, kacau nggak itu? Masa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Paham kira-kira? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Pak setiap hari itu mengajar 12 pan ilmu, nahu, sorob, tauhid, fikih, diajarin semua. Itu qutbul ghawas, itu pemimpin para wali. Kan kacau jadinya agama itu. Yang bikin kacau, yang bikin yaitu yang nyampein yang bukan ahlinya. Udah kacau udah perasaannya baik. Nah dikira, waduh, jadi wali kok berhenti sembahyang itu bagaimana ceritanya? Ya, apa anda lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW? Nabi yang paling mulia udah sembahyang. Paham kira-kira? Nah ini lihat, ini hati-hati. Ya, paham sekarang ini. Niat, makanya kudu ada gurunya begitu tuh. Lihat, niatul mukmin asyaddu. Nah, niat seorang mukmin itu lebih baik. Nah, ini Pak, maksudnya apa niat mukmin? Kalau saya baca dalam satu hadis,
Ternyata ada kalimat niat orang mukmin lebih baik daripada amalnya, berarti pekerjaannya. Ini jangan dipahamin udah niat doang, nggak perlu amal, nggak perlu perbuatan, nggak perlu perbuatan sholat, nggak perlu perbuatan bergaul, nggak perlu perbuatan zakat. Kalau dipahami begitu udah rusak itu. Rusak. Makanya saya singgung tadi, rusak serusak-rusaknya. Kalau seandainya ada pun tanya tuh, wali siapa, di abad ke-berapa, dan siapa yang membawanya? Ya, saya yakin nggak bisa jawab. Nah, karena memang nggak ada masalahnya. Ya, masa tidak ada? Apa maksudnya? Iya kan, niat orang mukmin lebih baik daripada pekerjaannya. Pertama, kita lihat asbabun nuzul hadis, asbabul wurud hadis ini. Sebab Nabi ngomong begini. Nah, Rasulullah berkata niat seorang mukmin lebih baik daripada pekerjaannya. Lebih baik daripada pekerjaan. Ini hadis Pak, ada sebabnya Nabi ngomong begini. Ada gara-garanya. Disebut apa kalau hadis? Asbabul wurud ya. Wurud nuzul. Ya, ada gara-garanya. Di mana? Secara singkat. Nanti hikmahnya kita sampaikan. Secara singkat, ketika Rasulullah SAW menginginkan satu bi'run, suatu kolam atau untuk dijadikan sumur yang ingin dijadikan tempat berwudu, Nabi ngadain sayembara. Dikumpulin semua orang Mekah, yang Islam, yang tidak Islam. Nah, ini sayembara ini sifatnya umum. Yang Islam, yang tidak Islam. Nabi ngomong, barang siapa yang bisa menjadikan sumur ini air, tanah ini menjadi sumur, jika dia yang menciptakan, yang membuat itu dari kalanganku, dari umatku, yaitu orang Islam, maka aku akan jamin di surga bersamaku. Jika yang membuat ini sumur dari kalangan non muslim, yang bukan dari kalanganku, bukan beragama Islam, maka aku akan berikan hadiah. Tuh beda kan? Kalau orang Islam, hadiahnya di surga bersama dengan Rasulullah. Kalau bukan muslim, dia akan diberikan hadiah. Maka semua orang kan tertarik. Yang muslim tertarik, siapa sih yang gak mau di surga bersama Nabi Muhammad SAW? Yang non muslim, walaupun tak percaya dengan Nabi Muhammad, pengen hadiah mah. Akhirnya Sayyidina Utsman ibnu Affan, Sayyidina Utsman ini langsung kepingin tuh, pokoknya saya gali karena pengen Rasulullah. Ya. Nah, orang non muslim juga tertarik. Akhirnya besoknya Sayyidina Utsman ibnu Affan mendatangi tempat tersebut, ternyata sedang digali oleh orang non muslim. Karena sayembara ini sifatnya umum, Sayyidina Utsman pun gak marah, cuma terdiam dan sedih. Ya, katanya udah digali sama non muslim. Enggak, karena sayembara ini sifatnya bebas. Nah, ketika Sayyidina Utsman ibnu Affan ini sedih, maka dihampiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, lima bakaita ya Utsman bin Affan, kamu kenapa nangis Utsman? Dia jawab, ya saya pengen bersamamu ya Rasulullah, ternyata sudah digali dengan si A. Nah, Nabi Muhammad menjawab, kata Rasulullah, ya Utsman, niatul mu'min khairun min amali. Utsman, niat seorang mukmin itu lebih baik daripada pekerjaan mereka. Artinya, Utsman, niatmu yang baik sudah menjadi pahala di sisi Allah, dan pahala Allah itu lebih baik, lebih mulia daripada hadiah yang aku berikan kepada orang non muslim. Paham kira-kira? Jadi dibandingkan hadiah itu, jangan dipahami niat orang mukmin lebih baik dari amalnya. Bener kagak sembahyang, kagak penting Allah. Wah, kacau itu, paham kira-kira? Jelas kira-kira? Niatnya tuh. Jadi walaupun dia sendiri nggak jadi, udah terhibur tuh. Iya ya. Yang penting mah apanya? Pahala dari Allah bersama dengan Nabi Muhammad. Yang penting mah itu, Pak. Makanya ada kalimat, orang itu kan dekat sama guru bukan diukur dia ngobrol bareng, sering ngobrol bareng, sering kemana-mana bareng, sering ngopi bareng, sering kemana-mana bareng. Bukan itu ukurannya. Seorang murid dekat sama guru itu diukur bukan dia sering bersama makan, bersama minum, kemana-mana bersama. Bukan itu ukurannya. Ukuran murid itu dekat kepada guru ketika tidak ada gurunya, sejauh mana dia mengamalkan nasihat gurunya, sejauh mana dia mengamalkan ucapan-ucapan gurunya. Itu yang jadi ukuran. Bukan karena dekat banget. Nah, kalau bicara yang dekat sama guru itu karena fisiknya makan bareng di rumah gurunya, pembantunya lebih dekat. Betul nggak? Pembantunya lebih dekat, bukan itu. Gue mau bareng-bareng sama guru gue, kemana-mana ge, makan gue ikutin,
juara gua ikutin kemana, tetep ge nasihatnya mah kagak dipakai. Bukan itu ukurannya. Tapi mendingan daripada deket kagak nasihat kagak. Itu lebih parah lagi. Udah deket kagak nasihatnya kagak, itu makin parah itu. Paham kira-kira? Ya, tapi ukurannya bukan deket fisik. Sejauh mana nih nasihatnya kita amalin, itu yang paling terpenting. Tapi yang lebih parah, deket fisik kagak, batin kagak, udah kacau. Nah itu yang lebih parah lagi itu. Paham kira-kira ya? Nah, niatul mukmin ablagu min amali. Tuh, niat tuh Pak, melakukan kebaikan sebat limani in syar'i. Kalau ada yang dia nggak sempat melakukannya, udah dapat pahala. Dengan catatan yang menghalang itu perkara bukan maksiat. Kalau maksiat nggak boleh. Kenapa demikian? Iya kan, jadi dia tidak sempat melakukannya karena ada yang mencegahnya. Mencegahnya itu perkara mubah, perkara sunnah, perkara wajib, bukan perkara maksiat. Kenapa? Li'anna niyata la riya'a fih. Li'anna niyata la riya'a fiha. Sebab anna niyata la riya'a. Sebab orang kalau udah niat, karena niat yang baik itu tidak akan tercampur dengan sifat buruk riya. Niat itu nggak akan tercampur dengan riya, enggak. Walaupun dia nggak melakukannya. Orang kalau pengen ibadah itu nggak tercampur. Tapi kalau sedang ibadah itu berarti melakukan ya. Kalau sedang ibadah itu bisa tercampur dengan riya. Kalau kita bisa mendidik nafsunya, hilang riya itu. Tapi kalau kita ikutin riyanya, tidak dapat pahala. Mungkin kita sholat Allahu Akbar pertama lillah, sedang sholat, tahu-tahu pacar kita ada di samping. Nah, mungkin berubah nanti fi'alnya itu, perbuatannya yang tadinya karena Allah akhirnya kepengen dipuji dengan pacarnya, dengan yang lainnya. Tapi kalau dia udah niat lalu tidak sempat melakukannya sebab ada yang mencegah, nah niat ini nggak bakal tercampur. Itu niat tidak akan tercampur dengan riya. Terus bagaimana? Nah, sebab niat ini tidak akan tercampur, maka seperti contoh idza jalasa syahsun fil masjid bi niyatin i'tikaf wa intidari sholati wal uzlati, seperti orang yang duduk di dalam masjid untuk niat i'tikaf, menunggu salat, wal uzlati dan uzlah, wa qiraatil Qur'an wa hifdzi sam'i wal basari wal lisani amma la ya'ni, ya wa imaratil masjid bi dzikri. Nah, itulah keuntungan daripada orang yang niat. Paham? Jadi hadis itu jangan dipahami udah jangan sembayang karena niatnya lebih baik. Nah, ini kacau, tidak ada satu ulama pun yang mengajarkan itu. Kalau ada pun pasti sesat. Ya, yang tadinya jadi wali malah jadi kafir nantinya itu. Malah jadi kafir. Nggak boleh. Nah, terus bagaimana nih kita bisa lillahi ta'ala? Ibadah itu bisa lillahi ta'ala. Kan mesti ini saya ngambil yang mudah-mudah saja. Ya kan? Kita bagaimana caranya tuh? Kita bisa ibadah karena Allah Ta'ala. Itu kan yang paling terpenting. Bagaimana caranya? Pertama, ya kan? Yang pertama itu lawan nafsumu. Kalau udah bisa ngelawan, perbaiki amalmu. Ini penting, Pak. Ya, ini penting banget. Kalau teksnya mah hadisnya udah hafal dari kecil kita. Realnya apal nggak? Bisa nggak? Yang pertama itu bagaimana? Maka untuk lillah itu Pak, pertama ya, ada ungkapan dari Sidi Salam, beliau mengatakan jangan kita tunjukkan manusia itu kepada urusan dunia dan urusan amal. Barang siapa yang memberikan petunjuk dunia, sesungguhnya dia menipu kita. Dan orang yang menunjukkan amal, dia akan memberikan kelelahan kepada kita. Maka tunjukkan dia kepada Allah. Begini maksudnya, jangan nunjukin dunia, berarti kagak boleh nyari dunia kalau begitu, ibadah baik. Nah, ini salah lagi pahamnya. Awas ya. Tunjukkan barang siapa yang menunjukkan ke dunia, maka dia menipumu. Berarti ente nggak boleh ngajarin dia cara dagang begini. Itu parah, bukan begitu pahamnya. Apa ada yang bilang kalau orang tasawuf kagak butuh sama dunia? Salah lagi baik. Emang apa orang tasawuf kagak butuh dunia? Ya kan berarti butuhnya kuburan dia. Emang dia hidup di dunia apa di kuburan? Di dunia kan? Bukan itu pahamnya. Kacau. Coba lihat Pak.
Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, Nabi Muhammad, para sahabat pada dagang, Pak. Ya kan? Nah, saya kembali. Kenapa ada kalimat jangan tunjukkan manusia ini dunia? Orang yang nunjukin dunia dia nipu kita. Jangan tunjukkan amal, perbuatan. Amal itu perbuatan. Itu akan mendapatkan kelelahan. Maka tunjukkan dia itu Allah. Maksud tunjukkan dunia bagaimana nih? Jangan tunjukkan dia kepada urusan dunia. Mohon maaf, kita sedari kecil, mungkin anak kita kecil sampai remaja, sampai dewasa, beramal pun kita arahkan ke dunia, bukan ke Allah. Anak sekolah ini dari kecil kita udah doktrin anak kita itu beramal pun untuk dunia. Pokoknya nak mondok yang benar, ya kan, biar pinter. Kalau udah pinter mah, lihat kiai dunianya nyamperin dewek, tamunya banyak, ya kan. Itu karena ilmu. Itu amal aja tujuannya betul nggak? Udah salah, ngedoktrin. Dalam beramal ibadah ngaji aja udah mentasawurkannya kepada perkara yang dunia. Nah, biar kamu nanti seperti dia. Ya, nah, duitnya banyak, tamunya banyak. Makanya ngaji yang bener. Tujuannya biar duitnya banyak. Kan udah dunia itu nunjukinnya. Nah, jadi sarjana, sekolah yang tinggi, ntar kayak dia tuh. Itu materialistis semuanya. Makanya kalau kagak jadi pada stres orang tuanya. Kenapa? Karena emang sebatas dunia. Maksudnya jangan menunjukkan dunia itu, jangan mengarahkan ke dunia. Itu kan mengarahkan ke dunia. Sampai beramal pun arahnya ke dunia. Sampai orang ngajak, ngaji lu deket sama gua, lu jangan kemana-mana, jangan jauh sama gua. Ngapa? Kalau deket sama gua, mantar kalau udah mati, gua ajak lu. Gua ajak lu ngajin orang mati. Ya kan, kalau nggak deket sama gua mah nggak gua ajak. No, ntar sono yang meninggal orang kaya, amplopnya gede, lu baca Quran, udah dunia lagi baik. Dibawa ke Allah, dibawa ke duit itu. Jujur. Ya kan? Makanya ngaji tetap ngomongin orang jalan terus. Kenapa? Batinnya nggak disucikan. Pada cinta itu di sini. Coba kalau nggak ngaji di mana ini? Semua diarahin ke dunia. Ngaji dunia, ya Rabb. Ya. Niatnya. Kalau kita tunjukkan ke amal, ya akan meletihkan. Lah terus bagaimana biar nggak ke dunia itu? Secara singkat, pertama, nafsu itu Pak, cara ngedidiknya nih biar dapat niat bagaimana? Pertama, lawan nafsu burukmu. Dilawan Pak. Kita mah makomnya makom ngelawan. Lawan males. Belum karena Allah, belum. Lawan malesnya. Kagak nerima kebenaran, ngaji kitabnya jelas banget kagak baik, nerima tuh, lawan biar nerima. Iya, makanya kemarin saya bilang kan, mendidik nafsu itu seperti menjinakkan hewan buas. Enggak, kalau udah jinak, ya kan, enggak berhenti di situ. Lawan nafsunya nih, nafsu pengen ngomongin orang, tutup mulutnya. Gatel baik itu, tutup. Makanya orang dulu kalau sampai pengen ngajarin ngejaga mulutnya itu sampai mulutnya itu disumpal pakai kerikil. Kalau kerikil kan jadi kagak bisa ngomong baik. Karena di dalam Islam itu boleh berbicara hanya untuk kebaikan dan perbaikan. Titik udah. Antum boleh ngomong hanya dalam kebaikan dan perbaikan. Itu boleh. Dalam Islam itu. Sampai ditutup, Pak. Mungkin kalau sekarang nggak ditutup kali dilakban kali ya. Ya, dilakban tuh. Nah, artinya nggak perlu juga kita tutup. Ini kan ngelawan Pak, ngelawan nafsu, malas, bagaimanapun. Lah ngelawannya kita itu Pak jadi nilai ibadah. Ini kita pengen dipuji. Di diri Ibnu Hajar ada, di Pak Ipul ada, semua ada itu. Ya kan, semua ada. Lawan ngaji terus biar capek ge, lawan terus. Tapi kalau senggang ya, biar kita nggak terima kebenaran, kita berjelas astagfirullahaladzim, timbul lagi ilok begitu. Terus taubati lagi, terus begitu. Nah kalau udah bisa dilawan, berarti udah datang terus ngajinya kan? Udah bisa dilawan, udah mulai sudah bisa menerima kebenaran, sudah dilawan, sudah bisa menerima kebaikan. Nah kalau udah bisa itu, kedua, perbaiki amalmu.
Amal apa? Amal ngajinya perbaikin hanya karena Allah, sholatnya hanya karena Allah, ngajinya tuh kan nggak berhenti di situ kan, perbaiki semuanya. Ya perbaiki di sini, kalau salah ya perbaiki. Untuk ngelawan mah bagian ngedumel-dumel ge, lama banget ngaji, aduh lama banget ya kan, besok haji terus. Emang kita posisinya ngelawan. Nah kalau udah bisa perbaiki, kata gurunya begini salah perbaiki. Sholat salah, perbaiki. Zakatnya salah, perbaiki. Ucapannya salah, perbaiki. Ya kan? Dalam pernikahannya salah, perbaiki. Nah kalau berarti kan dia udah bisa. Kalau udah diperbaiki semua, baru dia dapat Allah. Nah kalau cuma ngelawan doang, artinya tetap ibadah, tapi tidak mau memperbaiki, nggak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya karena sesuai dengan konteks Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal, kan begitu. Aku diutus ini untuk memperbaiki akhlak. Kan kamu kita udah ada akhlak, lawan. Kalau udah mau perbaiki. Jelas kira-kira? Jelas perbaiki. Sulit Pak. Bahkan itu mesti bersuhbah kita kepada guru. Seperti contoh dan ngaji, ya kan, kalau udah karena Allah. Sebab orang ibadah itu terkadang kenapa kita segan, sebab nafsu itu dapat jatah dari kita. Jadi nafsu itu seger, kalau nggak dapat jatah mah nggak mau. Nah itu yang perlu dididik oleh kita, tarbiyah, mujahadah maksudnya. Ya kan, mujahadah maksudnya kita berusaha terus sampai kapan, dan usaha kita itulah yang akan mendapatkan pahala. Kalau udah bisa ngelawannya, ini kan alhamdulillah, saya kira bapak-bapak udah bisa itu ngelawan itu, walaupun belum 100% rasa malasnya. Yang kedua, perbaiki apa yang disampaikan guru itu. Kalau nggak dapat. Karena kalau nggak diperbaiki, entar semuanya capek. Kalau nggak diperbaiki, entar buatannya udah luar biasa. Apa baik yang diomong? Karena nggak mau memperbaiki. Jadi lawan nafsumu, perbaiki akhlakmu, perbaiki semua. Jelas kira-kira ini? Ya, itu yang disebut niat. Ya, caranya begitu. Kalau nggak tahu caranya ya nggak bakal bisa lillah. Tapi tetap pahala itu dapat. Ya, pahala itu dapat. Nah, tapi tujuannya itu aflaha man zakkaha, kita disuruh ngebersihin ini. Sebab jadi tujuannya, jadi kita malas, kita lawan, itu jadi pahala. Jadi pahala, pengen dipuji, astagfirullahaladzim, malas lagi, jalan lagi, itu jadi pahala Pak. Jangan dikira nggak pahala. Jangan saya ngomong begini nanti berhenti sembahyang. Udah yang penting niatnya doang, itu malah salah. Justru itu ngelawannya dengan itu. Ya, ngelawannya dengan malasnya itu semua dilawan tuh. Jangan. Ya, artinya ngelawannya kita itu jadi ibadah, jadi pahala di sisi Allah. Tetapi yang paling terpenting itu pun kita perbaiki secara amalnya, semuanya, ucapannya, ya kan, diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki nggak bisa. Makanya ada kalimat al-ilmu thariqul amal wal amalu thariqul ilm. Ya kan, amal itu untuk menuju ilmu. Ilmu apa di sini? Ilmu kasbi. Ya kan, ilmu kasab itu artinya perbuatan sholat, zakat, puasa, zohirnya, bacaannya seperti ini, takaran seperti ini. Ya, ilmu itu untuk menjalan menuju amal. Wal amalu thariqul ilm, dan amal itu untuk menuju ilmu. Jadi amal untuk menuju ilmu kasab, sholat, zakat, puasa, zohir maksudnya. Amal untuk menuju ilmu, ya, amal untuk menuju ilmu, dan amal juga ilmu untuk ilmu untuk amal. Artinya ilmu batin. Batin ini berkaitan dengan riya, hasud, kibir, itu juga bagian daripada dosa yang wajib kita hilangkan. Ya, jadi ada dua, ada zahir, ada kebaikan zahir, ada batin, ada dosa fisik, ada dosa kedua-duanya wajib dihilangin, dan itu nggak bisa dipungkiri. Ya, jangan sibuk ininya saja tapi batinnya tidak. Padahal dari sini kan semuanya yang paling terpenting. Nah itu, jadi kalau kita melawan tuh nafsu tuh ya, lawan biar kata kagak terima, ntar kalau gua perbaiki gua kagak dapat, jatahnya kecilan, dapatnya dikitan. Lah, jangan begitu. Katanya percaya sama Tuhan, perbaiki. Nah, kita makanya agama itu bukan hanya sebatas teks yang kita baca,
teks yang kita duduk, tapi amal itu agama. Ya kan? Nggak boleh. Kedua Pak, ya lawan tuh. Yang penting itu jangan jadi tujuan. Orang beribadah disertai niat malas, disertai keburukan, itu pasti semuanya. Apalagi kedudukan kita emang ngelawan gak terima kebenaran, ngelawan kagak mau ngaji, ngelawan malesnya. Jangan jauh-jauh dah takbirnya, jangan jauh-jauh ngomongnya. Ya ngelawan itu kuat apa enggak tuh? Ya itu pertama tuh. Yang penting jangan jadi tujuan. Kalau jadi tujuan, wah udah kagak ada apa-apanya. Sembahyangnya nol, ngajinya nol itu nggak berpahala. Sembahyangnya tidak berpahala, ngajinya tidak berpahala, sedekahnya nggak berpahala, nol semua. Kalau jadi tujuan. Saya ulangi, orang ibadah disertai sifat malas tapi tetap ibadah, itu manusiawi. Paham? Lawan sifat itu. Yang penting jangan jadi tujuan. Kenapa tujuan itu? Tujuan apa begini Pak? Kalau tujuan kan bukan disertai dengan keburukan, emang tujuannya itu. Sholat ke masjid rajin banget, tujuannya biar gue jadi DKM. Ya kan ya? Kita berbuat baik, tujuannya pengen diberikan kebaikan lagi. Sedekah sama orang, kalau yang kaya mah disedekahin, yang miskin mah kagak. Ngapa emang kalau tujuh sedekah sama yang kaya, entar lu pulangnya dikasih duit, lalu mau sedekah mau nyari untung? Ada nggak begitu? Ada nggak? Ada baik. No, yang giliran tetangganya miskin nggak disedekahin, ngasih sama dia camat umpama ngasih ayam sepiring, apa namanya itu rantang ada rantang ya, isinya ayam bihun, kasih kalau ngasih sama dia, entar lu pulangnya dikasih duit cuma cepet 200 mah. Pertanyaan, ente sedekah apa jadi untung? Nyari kalau emang begitu mah kapan, padahal saudaranya banyak yang susah, itu ke saudara lu yang jelas, itu gak sedekah, bisnis itu. Berarti tiap hari begitu kaya, betul nggak? Paham kira-kira? Tiap hari begitu kaya itu. Tuh, itu kan tujuan Pak. Itu tujuan apa disertai keburukan? Udah sedekah sama dia, ntar lo sedekah gocap, pulangnya dapat 200. Itu disertai keburukan apa tujuan? Itu mah tujuan. Kalau berbuat baik disertai keburukan, tugas kita yang pertama lawan. Kalau udah bisa ngelawannya, perbaiki. Yang penting jadi tujuan. Kalau tujuan mah nggak jadi apa-apa, nol semuanya. Ngajar ngaji bukan ngajak orang ke Allah, tujuannya udah kita bikin pengajian lagi biar orang tak berhenti ngajinya. Tuh, masa ngadain pengajian menghancurkan pengajian? Tapi tujuan ya, ngadain zikir tapi ngancurin zikir yang lain. Ini disertai keburukan apa tujuan? Tujuan. Ya, ini mah tujuan. Jangan manggil dia kalau ada orang yang meninggal atau ceramah, entah kalau dia mau terlalu kesaingin. Nah ini kan tujuan, ya kan? Bahkan Ustadz ngomong begitu. Ya, akhirnya mah ya, tapi Allah memang begitu. Allah kalau ingin menghancurkan nama seorang itu, maka dia akan dibuat menghancurkan nama orang-orang yang baik, yang ikhlas, difitnah. Makanya nanti Allah, kalau Allah pengen ngancurin orang baik begitu. Fitnah itu namanya yang buruk nanti. Itu cara Allah. Lihat, yang penting jangan jadi tujuan. Karena nih, kalau jadi tujuan sholatnya pengen dipuji, ngadain pengajian tujuan yang ngancurin pengajian lain atau saingan, iya kan? Terusnya semua ibadahnya karena tujuannya itu ya mencegah orang lain. Kalau jadi tujuan berarti bukan disertai kebaikan. Kalau jadi tujuan maka semua nilai ibadahnya nol. Nol itu nggak dapat pahala, sholatnya nol. Semua Pak, zakat, sodako, baik sama orang tua biar nanti dapat warisan yang banyak. Kalau dikit ngamuk. Itu tujuan, ya kan? Nah kalau tujuannya itu nol semuanya, sholatnya nol, ngajinya nol, puasanya nol, ibadahnya nol, ngabdinya nol semua, banyak tuh. Nol sholat, nol zakatnya nol, ngajinya nol, perjuangannya nol, semuanya nol. Sampai 5 itu nol. Kalau ada 5 banyak apa enggak Pak? Banyak kan nol kalau 5 itu? Tapi berarti enggak ini nol biar banyak? Nol.
Nol berarti nol doang. Tujuannya pengen dipuji. Nol sholatnya, nol zakatnya, nol berbakti sama orang tuanya, nol puasanya, nol berjuangnya. 5 tuh nol. Bapak Subur, nolnya berarti nggak di 05 ini? Nol doang. Jangan kalau ditambahin saya nanya nol. Nggak berarti. Nggak berarti tuh Pak Ipul tuh ngajinya nol, sholatnya nol, berjuangnya nol, di masjid nol. Nol semua tuh kagak berarti. Nol gede malah, nol besar kalau TK mah. Betul? Betul nggak? Nggak ada artinya. Ngapa? Karena hilang yang satunya. Lillahi ta'ala. Coba dah kalau yang satunya muncul itu, lillahi ta'alanya. Nol yang 5 yang tadinya kagak berarti muncul lillahi ta'alanya 1. Nolnya berapa tadi? 5 ditambah 1 berarti enggak? Jadi 100 kebaikan. Itu gara-gara apa itu? Gara-gara 1 lillahi. 1 ditambah 0 jadi 10. Kalau nolnya 2 jadi 100. Ditambahin 3 jadi 1000. Ditambahin 4 jadi, ditambahin 5 jadi 100.000. Ditambahin 6 jadi 1 juta. Itu berharga karena ada angka 1 lillah. Hilang satunya Allahnya, nggak berarti. Artinya sembahyang yang ngajinya, ibadahnya, kalau tujuannya itu cuma dapat capek doang. Paham? Capek yang ada ya udah. Dapat apa? Satunya nggak ada. Itu kalau tujuan begitu. Kalau tujuan ngaji, biar tadi di kebun, di masjid, nggak tahu ngapain. Ya ngerokok, tapi tujuan yang saya bahas bukan karena Allah, nggak ada nilainya, nggak. Tidak, nggak ada. Makanya orang itu dekat kepada Allah tidak diukur berapa lamanya diam di masjid, enggak. Tapi bagaimana dia ibadahnya karena Allah. Karena orang kalau diangkat jadi wali diukur dari diem di masjid, merebot jadi wali semua. DKM kagak. Betul nggak? Yang paling lama di masjid merebot apa imam? Jujur, merebot. Lah imam mah datang sewaktu-waktu. Tapi kan bukan itu ukurannya. Bukan ukuran berapa di masjid baik. Ngapain? Bukan itu. Lah kalau diukur yang diam di masjid jadi wali, waduh, apalagi kiai-kiai ulama dakwah ke sono, dakwah ke sini, tinggalin baik itu masjid. Betul kan? Kagak jadi malah merebut yang paling mulia jadinya. Ternyata enggak itu ukurannya. Di mana dzauk rasa kita betul ada Allah, kita ibadah itu di mana rasanya? Apa di ngajiin orang mati? Apalagi ngaji begini? Ada enggak? Jadi orang bisa diukur. Kalau kita tanya sama diri kita, seberapa besar nih kita dekat sama Allah, di mana kita ibadah di situ ada Allah. Itu masing-masing dah cari sendiri. Jadi sebetulnya bukan berapa banyaknya, tapi kita mah kudu banyak. Ya sedikit beramal kagak ada Allah, bagaimana banyak beramal aja Allahnya kagak ada, bagaimana dikitnya orang ada pisan. Kudu banyak sembahyangnya. Paham kira-kira? Penting nggak nomor 1 ini? Niat penting nggak niat ini? Ya Rabb, penting banget. Cuma 1 nih. Semua kosong kalau nggak ada 1 ini. Ya kalau tujuan, kalau yang saya bilang ini kalau tujuannya pengen dipuji, tujuannya takut tersaingi, itu selain Allah tujuan. Tapi kalau dia ibadah kepengen dipuji, malas, dilawan nafsunya, itu mah bukan tujuan, itu namanya mujahadah. Dalam istilah tasawuf, orang yang melawan nafsunya, nafsu malesnya, nafsu buruknya, nafsu tidak mau menerima kebenaran, dia lawan. Itu mah bukan tujuan, itu mujahadah. Itu namanya orang yang berjuang. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan, al-muhajir man hajara su wal mujahid man jahada hawa. Makanya Nabi bilang orang yang hijrah itu dari buruk ke baik, wal mujahid man jahada hawahu. Mujahid itu orang yang perang itu siapa? Orang yang melawan nafsu. Nafsu apa? Nafsu pengen dipuji, nafsu buruk,
Makanya Nabi ngomong begitu. Nafsu apa? Ada kan hadis itu? Ada nggak? Banyak hadis itu. Orang hijrah dari buruk ke baik. Wal mujahid man jahada hawahu. Orang yang jahid adalah orang yang melawan nafsunya. Nafsu apa yang dilawan itu? Kalau bukan nafsu buruk, nafsu baik. Nafsu buruk, pengen dipuji, astagfirullahaladzim, nggak nerima, taubatin. Ya. Karena memang beberapa faktor itu, Pak. Ngapa sih orang itu kagak mau terima kebenaran? Ini faktornya kudu dihilangin. Banyak. Pertama, mungkin dia merasa tua, yang nyampein yang muda. Sebab yang nyampein yang muda, gua kagak mau terima. Itu setan. Nafsu itu. Atau mungkin yang nyampein kebenarannya miskin, yang disampaikannya orang kaya. Mohon maaf, mungkin ustadznya miskin, jamaahnya kaya, punya apa baik. Sebab ustadznya miskin, kagak mau diikutin. Itu juga godaan setan. Banyak faktor kan? Faktor merasa paling tua, faktor karena dia punya harta, atau mungkin faktor kenapa dia nggak mau menerima kebenaran, karena punya jabatan. Yang nyampein kebenaran cuma tukang becak, tapi benar. Sebab dia punya jabatan kagak nerima. Itu faktor. Kalau kita tidak nerima, di mana kita adanya? Apakah karena usia? Apakah karena kaya? Apakah karena jabatan? Apalagi nggak punya apa-apa maka gak terima kebenaran, hancur udah. Kedengeran? Itu kan faktornya. Faktor karena tua. Iblis faktornya tidak nyembah Nabi Adam, merasa tua. Betul kan? Itu banyak faktornya itu. Jangan diikutin itu, Pak. Jangan Jadi pertama, bagaimana karena Allah, lawan. Kalau udah kelihatan ngajinya, perbaikin sampai gurunya diamalin. Teksnya begitu, nanti bisa. Jangan jadi tujuan. Kalau jadi tujuan 0 semua, nggak ada isinya, nggak ada 0 semua. Ntar kalau tujuannya bener mah, kalau tujuannya apa, dia ngelawan nafsu, tujuannya dapat bener. Nih, sebab niat nih, nafsunya dia melawan nafsu. Kedua, udah bisa tuh. Ya kan, kita ngelawan dia belum bisa, bagaimana memperbaikinya? Ngelawan nafsunya udah bisa. Kemudian dia perbaiki. Nah, kalau sudah diperbaiki dengan sebab niat dia yang bagus, nanti Allah akan memberikan bonus-bonus dari niat baik dia. Ini kalau udah bener nih. Yang penting kalau yang 0 itu tujuan. Ya, kalau disertai keburukan itu kita lawan. Udah bisa ngelawannya, niatnya udah benar, udah memperbaiki. Nanti dengan sebab niat yang baik, Allah akan memberikan bonus-bonus kebaikan. Bonus kebaikan ini dari niat yang baik. Bonus kebaikan ini dari niat yang baik. Karena niatnya baik, diberikan bonus kebaikan. Mungkin ketika di rumah, Allah jadikan dia orang yang bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Itu bonus dari niat yang baik. Mungkin dia pulang dari rumah, kalau ilmu ya, dijadikan dia punya majelis, orang pada mengambil manfaat. Itu bonus dari niat kebaikan dia. Mungkin dia dijadikan orang kaya oleh Allah. Saya nggak bicara ilmu. Dijadikan orang kaya sama Allah, niat cari duitnya baik karena Allah, bukan karena buruk. Dijadikan dia orang yang dermawan, banyak santunan. Itu bonus, Pak, dari niat yang baik. Jadi kalau niatnya baik, mantergi Allah ngasih bonus-bonusnya tuh. Apa yang dijadikan orang manfaat untuk keluarga ente, untuk masyarakat, atau ente dijadikan orang kaya yang bermanfaat, atau ente tidak dijadikan orang kaya, tapi ente dijadikan orang yang selalu membantu. Itu bonus dari niat yang baik. Bukan tujuan niat, bonus dari niat yang kiai-kiai yang mondok di mana-mana kagak ada yang ngedoktrin anaknya, tong lu ngaji nongnya ntar lu dapat duit nih begini, nggak ada. Adapun dia pulang ke pesantren manfaat untuk masyarakat, itu sebab niat dia yang baik, itulah bonus kebaikan. Nah, kita mah bukan niat yang baik, emang tujuan udah ke situ. Semua diukur dari duit, ibadah duit, ngaji duit, maksud tujuannya. Ntar kalau niatnya sama Allah mah, Pak, dikasih bonus tanpa minta dengan sendirinya. Dikasih amplop, iya kan? Dengan mengalir aja ntar. Makanya orang nyari kedudukan gak dapat kedudukan, biar dia meromosiin atau dipromosikan begini nggak bisa. Atau mempromosikan diri nggak bisa. Emang tujuan ada jelek. Kenyataan yang dipromosikan maka gak jadi apa-apa, gak berbuat apa-apa. Betul gak saya ngomong? Iya kan? Bahkan
Diberhentiin ngaji, pengajian bukan makin dikit makin nambah yang ada ge. Yang nggak berhenti mah nggak jadi apa-apa, enggak, cuma hasud doang, gibah. Kita bicara real, betul nggak? Naudzubillahi min, tadi perbaiki. Maka satu lillahi ta'ala penting banget ya, penting. Maka tadi lawan nafsumu, perbaiki, jangan jadi 7. Ini yang udah pada ngaji, ayo perbaiki dikit-dikit biar dapat. Jangan sampai, yang maksud saya nol, sholatnya 0, zakat 0 itu bukan melawan nafsu ya, tujuannya. Maka pantas Rasulullah berkata, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat itu lebih baik daripada pekerjaannya. Jangan dipahami kagak sembahyang ya. Kalau malah ada orang makin berzikir malah kagak sembahyang, itu ngakual, itu bahaya itu. Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Tidak ada. Ya, malah justru ada maksudnya ketika dia udah dekat sama Allah, yang dilakukan semua itu hanya lillah. Itu terlalu panjang kalau saya bahas. Intinya, yang saudara yang belum ngaji, kita doakan semoga mau melangkahkan kakinya ke masjid. Yang sudah ibadah, luruskan niatnya karena Allah. Terus nggak cukup berhenti di sini saja. Wallahu a'lam bis. Silakan yang mau tanya. Sambil minum guys saya nih. Masalah sholat, kalau habis azan pertama waktu sholat Jumat itu usolnya usol apa? Qobliyah apa? Qobliyah Jumat apa? Oh ya, udah satu aja pertanyaan ya, karena tahlilan saya jawab singkat. Ada pertanyaan, kalau pas azan itu sholat apa gitu? Sholat apa Subur? Habis azan pertama sholat qobliyah. Iya, qobliyah Jumat. Nah terus kalau kita datang ke masjid, itu sholat apa? Itu namanya sholat tahiyatul masjid. Kita datang nih, sholat tahiyatul masjid, azan pertama selesai, pada sembahyang tuh ya, itu namanya sholat paham? Oke, kita tutup doa. Nanti kita sama-sama sholat takziah.